Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Sri Rahayu Ningsih, yang akan uh, mengajak saudara-saudara untuk mengingat tentang himpunan. Lanjutannya dari himpunan 1 untuk pertemuan yang ke-6. Sekarang adalah himpunan 2, pertemuan ke-7. Baiklah, kita akan mengawali dengan prinsip dualitas, yang merupakan dua konsep yang berbeda, dapat dipertukarkan namun tetap memiliki jawaban yang benar pula. Nah, kita ingat tentang hukum identitas seperti ini, hukum identitas dari union, maka dualitasnya berlaku pula untuk irisan. Nah, ada 10 di sini, ada hukum nol atau dominasi, hukum komplement, idempoten, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, dan seterusnya. Sekarang kita akan mengingat kembali tentang operasi himpunan. Nah, di sini kita mengenal pula, dulu pernah kita pelajari tentang komplement. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang mengandung semua elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Dinotasikan, anggota himpunan A sama dengan X sedemikian hingga X anggota semesta, himpunan semesta, untuk X bukan anggota dari himpunan A. Nah, seperti ini untuk gambar diagram Venn-nya. Bisa dicontohkan misalkan himpunan semestanya itu adalah 1 sampai dengan 9, maka himpunan A beranggotakan 1, 3, 7, 9. Maka komplement dari A adalah yang bukan dari A itu sendiri. Oke. Kita akan mengenal, bukan mengenal, tetapi mengingat kembali tentang selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Selisih dari A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Dinotasikan A selisih B, himpunan A selisih himpunan B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota himpunan B sama dengan A irisan B. Contohnya seperti ini. Jika satu himpunan beranggotakan 1, 3, 5, selisih dengan suatu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, maka anggota himpunan selisihnya beranggotakan angka 5. Tetapi untuk himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, selisih 1, 3, 5 sama dengan 2. Seperti ini. Gambar diagram Venn-nya adalah ini. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Dinotasikan seperti ini. Sama A symmetric difference B sama dengan A gabungan B dikurangi A irisan B sama dengan A selisih B gabungan B selisih dengan A. Untuk diagram Venn-nya seperti ini. Contohnya jika A, himpunan A itu beranggotakan 2, 4, 6 dan B beranggotakan 2, 3, 5, maka A ini ya, maaf, ini ada tanda gabungan symmetric difference-nya dari B sama dengan 3, 4, 5, 6. Untuk perkalian Kartesian atau Cartesian product, perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya adalah semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan
B, yang dinotasikan dengan A cross B sama dengan himpunan pasangan berurutan A, B sedemikian hingga A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B. Kardinalitas perkalian kartesian adalah harga mutlak A cross B sama dengan mutlak dari himpunan A dikali dengan mutlak himpunan B. Contoh, misalkan himpunan C itu beranggotakan 1, 2, 3 dan D beranggotakan A, B, maka C cross D diperoleh himpunan pasangan berurutan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Misalkan A sama dengan B, himpunan A sama dengan himpunan B, sama dengan himpunan semua bilangan real, maka untuk A cross B sama dengan himpunan semua titik di bidang datar. Untuk perkalian kartesian ini atau kartesian product perlu diperhatikan, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka mutlak A cross B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Yang kedua, pasangan berurutan A, B berbeda dengan B, A. Dengan kata lain seperti ini, A, B tidak sama dengan B, A. Perkalian kartesian tidak komutatif, yaitu untuk A cross B tidak sama dengan B cross A, dengan syarat A atau B tidak kosong, tidak boleh kosong. Nah, untuk contohnya, misalkan D kali C itu diperoleh A, 1, A, 2, A, 3, B, 1, B, 2, B, 3. Dan ini tidak sama dengan C cross D. Yang keempat, jika A sama dengan himpunan kosong atau B sama dengan himpunan kosong, maka A cross B sama dengan B cross A sama dengan himpunan kosong. Masih pada kartesian product, misalkan untuk A sama dengan himpunan makanan, misalkan A tadi adalah soto atau dilambangkan dengan S, gado-gado, nasi goreng, mie rebus. Dan B-nya itu adalah himpunan minuman yang dinotasikan C, T, dan D. Berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas antara A dan B? Nah, maka kita peroleh A cross B sama dengan mutlak A kali mutlak B sama dengan ada 4 untuk anggota himpunan A, S, G, N, dan M. Untuk B-nya ada 3, itu C, T, D. Akan diperoleh sama dengan 12. Kombinasi makanan dan minuman itu diperoleh seperti ini. Soto, Coca-Cola, soto teh, soto dawet, gado-gado Coca-Cola, gado-gado teh, gado-gado dawet, dan seterusnya pasti ada 12. Ya, jika dikombinasi. Baiklah, untuk pembuktian pernyataan suatu himpunan. Yang pertama, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Misalkan A, B, dan C adalah suatu himpunan. Buktikan A irisan dari B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C dengan diagram Venn. Nah, akan diperoleh seperti ini. Nah, kedua, diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Terbukti bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal karena tidak bisa digunakan untuk anggota himpunan yang
besar. Baik. Yang kedua adalah pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa seperti tadi sama. Dengan menggunakan tabel keanggotaan, maka kita akan membuat tabel dari A, ini, B seperti ini, C seperti ini. Kemudian maka A gabungan B gabungan C, ini ya, B gabungan C. Seperti ini. Biasanya kalau 0 itu adalah false dan 1 adalah true. Seperti itu. Karena kolom ini A irisan B gabungan C dan kolom A irisan B atau A irisan C sama, maka terbukti bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A gabungan B. Irisan B gabungan A irisan C. Kemudian untuk yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Misalkan A dan B himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan C sama dengan A. Kan gitu. A irisan B gabungan A irisan komplement B sama dengan A irisan B gabungan komplement B. Ini termasuk hukum distributif. Kita peroleh dari sini untuk B gabungan komplement dari B itu adalah himpunan semesta itu sendiri. Ini adalah hukum dari komplement. Maka akan diperoleh himpunan A. Ini adalah merupakan suatu hukum identitas. Contoh berikutnya, misalkan A dan B adalah satu himpunan. Buktikan bahwa ini A gabungan B kurangi A sama dengan A gabungan B. Baik. Untuk A gabungan B dikurangi A sama dengan A gabungan B irisan komplement dari A. Ini adalah definisi operasi selisih. Kemudian untuk A gabungan B irisan A gabungan komplement A, itu adalah hukum distributif. Nah, kemudian diperoleh untuk A gabungan B irisan, karena A gabungan dari A komplement itu adalah himpunan semesta, itu kita peroleh dari hukum komplement. Maka akan kita peroleh A gabungan B. Ini adalah suatu hukum identitas. Yang berikutnya adalah pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk pernyataan himpunan yang tidak membentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian seperti ini. Contoh misalkan A dan B himpunan, jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A himpunan bagian dari B gabungan C, maka A himpunan bagian dari C. Buktikan. Yang pertama dari definisi himpunan bagian, P himpunan bagian Q jika dan hanya jika setiap X anggota himpunan P juga anggota himpunan Q. Misalkan X sama dengan X anggota himpunan A, karena A adalah subset atau himpunan bagian dari B gabungan C, maka dari definisi himpunan bagian, X juga anggota dari B gabungan C. Dari definisi operasi gabungan, diperoleh X gabungan dari B gabungan C, berarti X anggota himpunan B atau X anggota himpunan C. Karena X anggota A dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X bukanlah anggota himpunan dari himpunan B. Dari pernyataan yang 1 dan 2 di atas ini, maka diperoleh X anggota himpunan C harus benar. Karena untuk setiap X anggota A juga berlaku X anggota C.
Maka dapat disimpulkan bahwa A merupakan subset dari C atau himpunan A subset dari himpunan C. Kita peroleh, maaf, nah seperti ini. 33 ditambah 20 dikurangi 6 sama dengan 47. Jadi ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau dibagi dengan 5. Prinsip inklusi eksklusi, contohnya di antara bilangan bulat antara 101 dan 600, termasuk 101 dan 600 itu sendiri, bukan? Berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi oleh 4 dan 5 atau yang habis dibagi keduanya? Nah, ini solusinya misalkan untuk semestanya adalah jumlah bilangan bulat antara 101 dan 600, termasuk bilangan itu sendiri ya. Maka untuk anggota A itu anggota dari semesta yang habis dibagi dengan 4, dan B sama dengan himpunan anggota dari himpunan semesta yang habis dibagi 5. Maka diperoleh dari himpunan semesta itu sendiri yaitu 600 dikurangi 101 sama dengan 500. Mutlak A ini, kardinalitas A ya, sama dengan 500 per 4, 125. B nya sama dengan 500 bagi 5 sama dengan 100. Maka untuk A irisan B jumlahnya sama dengan 500 dibagi 20, ada 25 buah. Nah, ditanyakan seperti ini, untuk A dioperasikan dengan B. Nah, maka akan diperoleh seperti ini. 125 ditambah 100 dikurangi 2 kali 25 akan menghasilkan 175. Komplemennya seperti ini, ada 3, 2, 5. Jika kita buat gambar diagram Venn-nya akan seperti ini. Untuk prinsip inklusi eksklusi, untuk 3 buah himpunan A, B, C, misalkan A1, A2 sama dengan AN adalah himpunan hingga, maka akan diperoleh seperti ini. A gabungan B gabungan C sama dengan kardinalitas dari A ditambah B ditambah C dikurangi kardinalitas dari A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi B irisan C ditambah 2 irisan B irisan C. Nah, akan diperoleh seperti ini. Prinsip inklusi eksklusi, misalnya carilah banyaknya anggota dari A gabungan B gabungan C gabungan D. Jika setiap himpunan berukuran 50, setiap irisan dari 2 himpunan berukuran 30, setiap irisan dari 3 himpunan berukuran 10, dan irisan dari keempat himpunan berukuran 2. Itu. Solusinya seperti tadi, kita memakai kaidah atau operasi-operasi dari operasi himpunan. Nah, akan diperoleh